Baik ya, jadi barang ini kemarin saya beli ya, harganya itu sekitar 100 ribuan ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Bro. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah virus corona ini ya. Baik Mas Bro, pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan mengunboxing lagi sebuah produk. Nah, jadi video kali ini masih ada hubungannya dengan video-video saya sebelumnya. Karena yang di sebelumnya kemarin tuh saya mau unboxing yang pertama ya, untuk video pertama saya mau unboxing sebuah produk elektronik ya, yaitu sebuah PCB untuk power supply ya. Jadi di video saya yang kedua itu unboxing produk sebuah Elco kapasitor. Nah, baik, pada kesempatan sore hari ini saya membuat sebuah video lagi. Ya mungkin dari judul kalian sudah tahu semuanya ya Mas Bro. Dari judul sudah tahu semuanya. Nah, jadi langsung saja ya kita lihat apa barang yang saya unboxing pada kesempatan kali ini. Baik, ya ini dia Mas Bro barangnya. Ya, ini dia barangnya. Jadi barang ini saya beli dari sebuah toko online. Ya, sini ada namanya tokonya. Oke, jadi sebelum saya membuka, saya akan mencari dulu sebuah alat untuk unboxing atau membuka dari kemasan paket ini ya. Oke, sebentar. Ya, ini Mas Bro, alat yang akan saya gunakan untuk membuka kemasan ini. Baik ya, jadi barang ini kemarin saya beli ya, harganya itu sekitar 100 ribuan ya, harganya sekitar 100 ribuan. Saya beli online karena saya tidak tahu barang ini di daerah saya ini di mana dijualnya, saya kurang tahu. Jadi saya beli online saja ya, karena lebih praktis, kita tidak perlu keluar-keluar, kita tinggal menunggu di rumah. Nah, kemudian barang itu diantarkan ke rumah kita, karena situasi saat ini kan tidak memungkinkan untuk kita keluar rumah ya, karena situasi kondisi yang kurang kondusif ya untuk saat ini karena virus COVID-19. Nah, jadi saya memutuskan untuk membeli produknya secara online. Baik, tidak langsung berlama-lama Mas Bro, langsung saja kita buka kira-kira apa isi dalamnya. Let's go. Nah, jadi ini Mas Bro barangnya ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi ini namanya adalah soft start ya, atau anti jeglek biasa orang menyebutnya. Jadi kegunaan dari alat ini adalah untuk mengantisipasi ya terjadinya short atau konsleting pada power amplifier kita, supaya apa? Supaya pada saat kita awal start itu listrik di rumah kita tidak turun ya, artinya sekringnya tidak turun pada MCB-nya itu. Jadi alat ini yang berfungsi untuk meringankan tarikan awal pada saat power amplifier kita hidupkan ya. Jadi sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mencegah pada sekring MCB kita tidak turun gitu. Namanya juga soft start ya, berarti start lembut. Jadi untuk melembutkan pada saat pertama kali power amplifier kita hidupkan. Karena untuk power besar itu kan biasanya
untuk trafonya biasanya memakai di atas 10 ampere ya, dan rencana saya akan menggunakan trafo yang 30 ampere. Jadi kalau 30 ampere langsung ke listrik gitu ya, tanpa melalui Softstar, ada kemungkinan nanti di rumah kita akan turun ya screennya, karena apa ya, karena daya tidak mencukupi ya, daya pada listrik rumah kita tidak mencukupi untuk mengangkat sebuah trafo 30 ampere. Jadi rencana besok saya akan menggunakan trafo 30 ampere dan sebuah PCB ya, masing-masing per mononya itu untuk power supply-nya 6 buah Elco ya, seperti yang sudah saya unboxing kemarin. Produk yang pertama itu PCB untuk 6 Elco, masing-masing kapasitasnya untuk Elco-nya itu 100 volt 10.000 mikrofarad. Jadi seperti inilah bentuknya Mas Bro. Ini mereknya apa namanya? Logic Softstar ya. Ini mereknya Logic Softstar. Dan di sini ada relaynya dan ada resistor 20 watt 47 ohm. Dan juga ada kapasitor di sini, kapasitor Miller ya. Dan juga sebuah soket untuk jack AC ya, untuk AC input. Jadi nanti listrik dari tegangan AC itu masuk ke sini, kemudian keluarnya nanti baru ke trafo ya, ke trafo, kemudian dari trafo ke power supply baru ke kit powernya begitu. Dan sini juga ada switch untuk saklar ya. Jadi sebelum dia masuk ke trafo, nah di sini dia nanti akan diputuskan dan dihubungkan oleh sebuah saklar di power amplifiernya. Dan outputnya di bagian sini, di bawah ini. Nah nanti ini akan menuju ke trafonya begitu. Ya, lalu mungkin ada juga ya sebagian dari kita ya yang mungkin bertanya-tanya bagaimana jika seandainya kita merakit sebuah power amplifier itu tanpa menggunakan Softstar ini, karena ini kan bisa dibilang sebagai aksesoris ya kan, untuk sebuah amplifier gitu kan. Bagaimana jika mungkin power amplifier kita tidak menggunakan Softstar? Nah, bisa saja ya, bisa saja kita merakit power amplifier tidak menggunakan Softstar, dengan catatan untuk ampere di rumah kita, daya listriknya itu harus di atas dari trafo yang kita gunakan gitu. Dayanya lebih besar dari trafo yang kita gunakan. Jadi pada saat kita hidupkan itu tidak jeglek ya, tidak apa ya, tidak turunlah screennya gitu, tidak turun pada saat kita menghidupkan sebuah power itu. Nah, tapi kalau kebanyakan kan di rumah-rumah kita kan itu untuk penggunaan MCB ya, pada KWH itu kan biasanya dayanya kecil ya, di KWH meternya itu dayanya kecil. Jadi kalau nanti tidak kita imbangi lah dengan alat ini, ada kemungkinan pada saat kita melakukan start on pertama, nah itu kan arus yang masuk begitu besar yang ke amplifier ya, begitu besar. Jadi nanti kalau dia tidak mencukupi, maka dengan secara otomatis sikring itu atau MCB itu akan turun sendiri ya, atau off sendiri gitu. Kemudian bisa juga kita menggunakan power amplifier dengan daya besar tanpa menggunakan Softstar, tapi dengan catatan mungkin kita harus menggunakan genset ya. Genset itu kan biasanya genset itu memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan power amplifier kita gitu. Oke, jadi seperti inilah bentuk dari Softstar yang akan saya gunakan nanti. Sebenarnya saya masih pemula ya, jadi saya tidak terlalu ahli lah dalam sebuah bidang elektronika, tapi saya akan terus belajar ya, belajar. Dari mana saya belajar itu banyak sumbernya, dari Google ada, kemudian dari YouTube bisa, dari buku juga banyak ya. Jadi saya dalam proses pembelajaran ya,
untuk membuat atau merakit sebuah amplifier. Oke ya, sekian ya Mas Bro video unboxing Softster pada sore hari ini. Terima kasih sudah mampir ke channel saya, terima kasih sudah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk saran, kritik, dan perbaikan saya ke depannya boleh ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan nantikan juga video-video saya selanjutnya, karena saya nanti akan share semua ya tentang proses-proses pembuatan power amplifier ini di channel saya. Jadi terus saksikan ya Mas Bro, support dan dukung saya dengan cara klik subscribe ya, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan di video saya selanjutnya. Kemudian jangan lupa juga like dan share jika memang video ini bermanfaat untuk Mas Bro semuanya. Oke, terima kasih Mas Bro. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Jos.